Halo guys, balik lagi bareng aku, Ihsan, si announcer ini Mary yang tentunya gak pernah sendiri dan selalu ditemenin sama partner announcernya, Angelin Pranesa. Sekarang kita bakal bawain sebuah cerita yang berjudul Berbagi Kata dari Vera Arisha Kustantina. Ini ceritanya Berbagi Kata karya Vera Arisha Kustantina. Hampir 3 jam. Bisa kehitung sejak pertama kali dia menginjakan kakinya di Camellia Hill sendirian. Taman luas di ujung jalan aspal, tempat wisatawan suka berjalan-jalan ketika liburan datang. Tidak ada pergerakan. Tidak ada percakapan karena dia memang sendirian. Hanya hembusan angin yang menemaninya duduk di bangku panjang dekat pohon akasia. Mungkin dia menunggu seseorang. Aku tidak paham. Aku hanya mengamatinya dari kejauhan. Tidak bisa dibilang jauh. Karena nyatanya, aku berada dalam radius 3 meter belakang gadis itu. Udara kering mulai menggerogoti jalan. Dia harus berkali-kali menarik nafas agar tetap bisa tenang, meski tubuhnya menggigil meminta perlindungan. Beberapa saat terdiam, ia beranjak dari tempat duduk segi panjang. Berjalan mendekati Jan Coach Jan Mos, diikuti dengan aku yang juga keluar dari tempat persembunyian. Aku terlalu takut memikirkan kemungkinan dia terpeleset lalu tercebur ke kolam. Dia tidak bisa berenang. Namun, saat aku kembali melangkah, dia mengubah arah jalannya menuju ayunan yang menggantung panjang. Salah satu pohon akasia. Sedikit melegakan. Pandangi lagi gadis itu dari jauh. Memperhatikan gerak-geriknya. Senyum tipisnya. Dan tetapan senyum. Hingga aku tersadar bahwa aku masih menyimpan perasaan padanya. Hei, jika kau bertanya tentang cinta dalam diam, mungkin ia adalah rasa indah dalam dada yang tak sanggup diungkapkan. Karena ada kecemasan, jangan-jangan harapan akan bertemu dengan kecewaan. Jika kau bertanya tentang cinta dalam diam, bisa jadi ia adalah rasaku padamu yang pendam bertahun-tahun. Dari dulu, sekarang, mungkin juga nanti. Tapi, aku tak mau mengganggu. Jangan-jangan kau menerima cintaku. Padahal, mungkin saja aku tak sanggup memberi sebutir kebahagiaan. Sekolah permata untuk. Ya, aku memang masih mencintai gadis itu. Sedang melamun atau berdoa, suara basku melirik netranya yang sempat terpejam begitu rapat. Sepertinya dia sudah sadar akan kehadiranku sebelumnya. Terlihat dari tidak ada ekspresi terkejut di sana. Bukankah sudah kubilang jangan pergi keluar sendirian? Akhir-akhir ini sedang merekam culikan, Nona. Dia tersenyum. Cantik sekali. Mereka tidak akan menculikku. Kau tidak jauh. Kilahnya. Hei, anak itu memang tidak jauh. Tapi aku membutuhkan waktu untuk menyeberang dan menemuimu kau tahu. Ia menanggapinya dengan mengangguk. Mau aku dorong, tawarku. Jika tidak keberatan. Aku mengambil posisi di belakang tubuhnya, mengayun sedikit kencang hingga surai madunya mengikuti irama ayunan. Bergoyang ke depan ke belakang. Ia tempat menikmatinya, terlihat tersenyum yang terus mengembang begitu lebar. Sekali bibirnya bergerak seperti mengajak angin berbicara dan aku terlalu paham tentang kebiasaan ajaibnya. Kapan terakhir kali kau berbicara dengan angin, Nona? Baru saja. Kalau kau mendengarnya. Jawabnya retorik. Aku membeo mendengar jawaban itu. Itu bukan jawaban yang bisa ia lontarkan. Biasanya dia hanya tersenyum setiap kali aku menyinggung kebiasaan anehnya tersebut. Kuturunkan kecepatan ayunannya lalu berjalan ke depan gadis itu, sedikit bersimpuh. Pulanglah, pintaku tanpa terburu-buru. Dia diam.
Seluruh tubuhnya tiba-tiba menegak, seolah menolak untuk beranjak dari taman. Aku tidak suka. Senja hampir habis. Pulanglah Nona, mintaku sekali lagi. Kali ini dia merespon dengan kedipan. Dapat kulihat tatapannya tak rela saat ia bangkit dari duduk, namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Terus di sini sampai malam juga bukan hal yang baik untuk kesehatan. Kau tidak ikut pulang. Aku akan pulang jika kau sudah masuk ke dalam mobil. Aku mau bawa tobaiku. Seharusnya kau tidak perlu membuntutiku seperti tahanan yang baru saja kabur. Ikutlah denganku jika kau ingin ikut. Jangan berpikir untuk menjadi pengecut demi kedua orang tuaku. Aku tidak menyukai itu. Ya, aku juga tidak menyukainya, namun sayang hanya itu yang bisa aku lakukan. Dia menghela kasar sebelum berjalan keluar taman. Nona, kaki itu berhenti. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya. Dan selamat ulang tahun, Nona. Benar-benar mengecut, bukan? Tebal. Bukankah kau sudah mengucapkannya semalam? Aku terdiam saat dia menunjukkan sebuah meolipin merah yang berada di rambutnya. Dia tahu aku yang memberinya. Ya, anggap saja hatiku yang memberitahu jika kau yang memberikannya. Terima kasih. Ujar gadis itu sambil terkekeh, kemudian berlalu. Berjalan dengan langkah pelan. Sampai aku melihat dia benar-benar meninggalkan taman setelah Vincenza membantu dia berjalan. Ya, setidaknya gadis itu tidak benar-benar marah karena aku mengusirnya. Senja berikutnya aku kembali datang. Sengaja menunggunya di taman setelah pulang kuliah. Berharap dia akan mampir seperti biasa untuk menilik bunga-bunga di Bunje Art Pia. Tidak janjian, namun sepertinya Tuhan tahu apa yang aku inginkan. Kali ini dengan frildas berwarna denim dan sneakers putih yang gadis itu pakai, sangat cantik seperti biasa. Hanya saja ada yang berbeda. Kedua matanya sembab dan sedikit memerah. Tidak tahu apakah ada serangga bernama semut yang tega menggigitnya, atau itu diakibatkan oleh dirinya sendiri yang terus menangis sepanjang malam. Nona, Jangan tanyakan apapun. Aku sudah lelah dengan pertanyaan itu. matanya menatap kosong ke arahku. Hanian, apa kau pernah merasa rapuh? Apa kau pernah merasakan tidak berdaya dan lemah di antara banyak orang? Seakan semilir angin lembut pun bisa membuatmu terjatuh dan meluluhlantahkan segala harapan yang kau punya. Aku tahu kemana arah pembicaraannya. Hanian, jika kau merasa rapuh, adakah orang lain yang bisa kau salahkan selain dirimu? Tidak, pikirku.
Gadis itu menggeleng, seraya menunduk. Jika rapuh telah kau rasakan, semua orang di sekitarmu juga akan merasakannya. Mereka seolah memiliki perasaan yang peka terhadap aura manusia. Padahal, itu hanya mitos belaka. Keluhanmu bisa saja menjadi bahan tawaan bagi mereka. Rasa simpatik mungkin ada, namun tidak banyak. Menurutmu, itu hanyalah segelintir rasa iba yang membuat diri ini merasa lega dan bisa kembali berjalan tegap. But it was clearly a lie. Dia kembali pada kebiasaannya. Kau kesini hanya untuk membicarakannya. Kenapa kau tidak pernah berubah? Sampai kapan kau akan terus berbicara sendiri seperti itu? Apa kau berharap angin akan mendengarnya? Setidaknya bicaralah padaku. Kualihkan tatapanku pada coklat yang ia bawa. Kau menemuinya lagi. Dia tidak menjawab. Nona, Aku merindukannya. apakah suara remuk itu bisa teredam oleh udara? Aku tidak ingin orang-orang bisa mendengarnya dengan jelas. Hanya di tempat ini dan tempat itulah aku bisa menemuinya. Aku merindukan dia. Kau tahu aku selalu membutuhkanmu karena tidak ingin kau menemui laki-laki itu. Dia sudah pergi, tapi kenapa kau masih menginginkannya kembali? Apa kau ingin mati? Tidak cukupkah ada aku di sini? Aku tidak ingin kau terus menyalahkan dirimu atas dia. Kenapa kau belum paham juga? Dia mengangkat kepala. Aku tidak mengerti. Kenapa kau mengatakannya? Soal itu bukanlah hal yang sulit. Benar. Dapat kau rasakan rasa sesak saat aku mengambil nafas. Kemarin, ketika melihatmu bersedih, aku pun tidak mengerti kenapa tiba-tiba aku ikut menangis. Nyerihku. Gadis itu terkejut. Aku tahu sulit baginya membayangkan bagaimana ekspresiku sekarang. Menurutnya, aku adalah laki-laki yang ceria. Mengingat aku yang mengambil jurusan kedokteran juga memberi spekulasi jika aku adalah orang yang tegar. Namun aku juga manusia. Tak selamanya aku merasa bahagia. Kenapa kau menangis? Bahkan saat dia pergi kau tidak menangis sedikit pun. Gadis itu memajukan kakinya penasaran. Ada jeda yang melangkah di antara kita sebelum aku memutuskan untuk berkata. Karena aku seakan merasa dunia ini runtuh ketika melihatmu rapuh. Diam, kubiarkan senyap kembali menyelinap di antara kita. Aku mengerti dia masih memberiku waktu untuk bicara. Lanjutkan. Ujarnya tenang. Aku memikirkan seberapa berat usaha seorang dokter untuk mengobati pasiennya. Semahal apapun keluarga dari pasien itu bisa membayar, bahkan menjadi dokter yang lebih profesional. Hanya saja, jika Tuhan sudah berkehendak untuk menjemput seseorang, bukankah kita tidak bisa memaksa dia untuk tetap tinggal? Dia terenyak. Aku juga calon dokter, Nona. Dunia ini bukan hanya tentang hilang atau kehilangan, tapi juga tentang sebuah perjuangan.
Kita pun begitu, ya kan? Rapuh yang kau rasakan itu karena kau tidak berjuang. Kau tidak berjuang untuk memahaminya, tapi kau terus merasa kehilangan sampai kau tidak melihat jika ada seorang lain yang ingin datang. Gadis itu meremas kotak begitu kuat, seolah tengah bertengkar dengan sisi baik dan sisi buruk dalam dirinya. Nona, jika bisa, cobalah ganti kebiasaan berbicara sendirimu dengan berbagi cerita padaku. Cobalah ganti acara melamunmu dengan merasakan apa yang terjadi dalam dirimu sendiri. Karena siapa tahu, menjadi rapuh tak akan lagi bisa merapuhkanmu. Lama termenung, dan seutas senyum yang diam-diam terselip di balik tundukan kepala itu. Aku tahu gadis itu paham saat ia mendengar. Tangan kanannya berusaha menggapai wajahku yang hampir tak terpaut jauh. Ia meraba seakan mencoba mengingat seperti apa rupaku sejak terakhir kali dia melihatnya. Dan ketika ia ingat, senyum di ujung bibirnya semakin terangkat. Kau tidak ingin bilang jika aku tampan. Aku bergurau. Untuk apa? Wajahmu memang tampan, bukan? Meski aku tidak melihatnya, tapi aku mengingatnya. Kau bahkan lebih tampan dari Hervian. Kekehan kecil terdengar. Rasanya lega melihat seri di wajahnya kembali muncul, meski ia juga harus kembali menyebut nama itu. Adik kembarku. Karina, tidak salah kau merasa kehilangan. Tapi apakah menjadi rapuh adalah sebuah jawaban? Dia memang tidak selamat di kecelakaan yang menimpamu dengannya 1 bulan lalu. Tapi Tuhan masih memberikanmu kesempatan untuk hidup. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengambil pelajaran. Bukan karena menjadi rapuh dengan orang lain adalah kekuatan. Aku mengedikkan bahuku seraya meraih kotak coklat di tangannya. Tetapi, tanpa orang lain pun kau bisa memiliki kekuatan. Seperdetik itu juga, aku merasa dia menemukan jawaban dari segala kekhawatiran. Walaupun sebentar, setidaknya dia bisa lebih tenang. Dia membalasku dengan sebuah senyuman yang indah. Senyuman yang sama saat kita pertama kali bertemu di bangku kuliah, yang membuatku menyukainya dan berkata, aku tahu jawaban apa yang ia punya. Percakapan ini memang panjang, tapi aku yakin kata-kata aku akan selalu terngiang. Kekasihnya tidaklah lagi meninggalkan luka. Aku beranikan diri menembus wajah Ayu itu hingga kedua matanya terpejam. Sangat damai hingga aku takut mengganggu ketenangannya. Hari ini kau akan operasi dan bisa melihat lagi. Aku harap kau menyukainya. Dengan perlahan, dia membuka mata bulan sabitnya sembari tersenyum senang. Aku tahu, itu adalah bentuk pengungkapan lain yang lebih dari kata dan memiliki banyak makna. Oke, jadi tadi cerita dari Vera Arisha Kustatina berjudul Berbagi Kata. Buat yang mau kepoin IG-nya penulis, bisa ke akun @VRA_Risha_ dan apabila kalian ingin mengirimkan karya kepada Mary, bisa mengirimkannya melalui email di nimarypodcast@gmail.com. Dan apabila kalian kepo dengan platform kami, bisa mengeceknya melalui Instagram di @nimarypodcast.mc. Sekian, aku Isan dan Aku Nesa. pamit undur diri. Maaf jika kami masih ada kekurangan dalam membacakan cerita kali ini. Terima kasih kepada pendengar ini semua yang sudah mau mendengarkan. Have a nice day and thank you for listening.